Nah, ini kan sekarang Kejaksaan Agung ini menjadi salah satu aparat penegak hukum yang mendapatkan prestasi dalam pemberantasan korupsi big fish nih. Lagi naik daun ini Kejaksaan Agung. Nah, tapi dalam pelaksanaannya banyak juga terjadi serangan-serangan balik yang katanya tanda kutip diserang balik oleh mafia, mafia koruptor. Nah, sehingga pada baru-baru ini kan ada terjadi ibaratnya mungkin mengancam jiwa jaksa seseorang yang di Kejaksaan Agung, sehingga ada pemerintah menugaskan TNI untuk menjaga kejaksaan ini. Tanggapan Bapak sebagai apa? Apakah ini sudah mengikuti konstitusi apa enggak? Karena ada orang berpendapat TNI menjaga kejaksaan ini adalah melanggar konstitusi ini. Menurut Bapak gimana? Ya, saya kira kita harus melihat dulu ya rentang perbandingan historisnya ya. Jadi kalau kita lihat trennya Pak Edi ya, historisnya, ketika jaksa itu melakukan tugas fungsi kewenangan, melakukan penyidikan, khususnya kasus-kasus tipikor, itu pasti berhadapan dengan kekuatan-kekuatan, apakah kekuatan ekonomi, kekuatan bisnis, kekuatan oligarki, itu tidak bisa dipungkiri ya, itu real terjadi. Nah, karena itu maka dalam penanganan kasus-kasus itu ketika dia konsisten melakukan, maka pihak-pihak yang merasa terganggu, terusik dengan penanganan itu pasti melakukan serangan balik ya, upaya untuk melemahkan. Antara lain dengan mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan dengan kasus-kasus yang sedang dihadapi dengan tujuan semata-mata agar proses hukum itu mandek atau tidak berjalan sehingga zona nyaman yang sudah dimiliki itu tidak terusik. Jadi ketika jaksa itu konsisten melakukan tugasnya, disitulah muncul tantangan, hambatan, dan gangguan. Karena itu sebenarnya dalam fungsi-fungsi melakukan tugas kewenangan itu dibutuhkan leadership yang kuat. Leadership yang kuat itu artinya keteladanan, konsistensi. Jangan sampai anak buah bekerja, tapi tiba-tiba ada instruksi intervensi lain. Nah, itu selama 5 tahun terakhir, ya, ketika saya dulu Ketua Komisi Kejaksaan, dan saya kira itu nilai positif yang membuat kenapa kinerjanya mendapat apresiasi tinggi. Karena figur leader di Kejaksaan itu memang konsisten untuk melakukan pemberantasan korupsi dan mengatasi apa hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Jadi bayangkan aja Pak, Undang-Undang Kejaksaan itu sama ya, perubahan-perubahan yang terjadi itu baru di tahun 2024 dan 2021 dan Undang-Undang 16 tahun 2004 dan Undang-Undang 11 2021. Tapi bisa kinerja dengan Jaksa Agung yang berbeda-beda, bisa kita lihat perbandingannya. Artinya faktor leadership, kepemimpinan, keteladanan itu sangat menentukan. Sehingga anak buah tidak ragu-ragu. Dan komitmen pemberantasan korupsi. Tidak intervensi, tidak dipengaruhi. Semuanya fakta peristiwa hukum terletak di atas meja, bisa dilihat dan diuji siapapun. Nah, disinilah Pak Edi, tentu saja dilihat apa hambatan. Ketika jaksa melakukan penindakan secara tegas, maka muncul kekuatan-kekuatan yang berupaya melemahkan. Ya, ancaman teror misalnya sebagai bentuk-bentuk yang tidak jarang dihadapi, tapi tentu tidak semua mungkin disampaikan karena jaksa juga tidak boleh cengeng kan. Nah, itu sering sebagai saya dulu sering saya terima laporan informasi begitu. Tapi untunglah sekarang keluar peraturan presiden yang menyangkut mengenai perlindungan jaksa. Itu sudah lama sebenarnya, ketika RUU Undang-Undang 11 2021 itu, waktu itu saya Ketua Komisi Kejaksaan, ada 7 substansi yang kita usulkan untuk dimasukkan di dalam Undang-Undang Kejaksaan, antara lain adalah perlindungan jaksa dan keluarganya. Karena kita sudah mendeteksi, kalau jaksa diharapkan melakukan fungsi kewenangannya penindakan, penyidikan, penuntutan kasus tipikor, maka yang pertama akan dihadapi adalah kekuatan yang menggurita di semua elemen kepentingan bisnis besar ini. Karena itu dia harus diperkuat. Dan komitmen leader itu tidak hanya di Kejaksaan. Kita lihat kemarin itu Pak Prabowo sebagai presiden telah mengatakan tidak ada kompromi terhadap korupsi. Nah, bentuknya adalah ketika jaksa menghadapi hambatan, dikeluarkan peraturan presiden mengenai perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya. Dan harus diingat, 2 institusi ada terlibat di situ. Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan TNI. Selama ini hubungan
koordinasi dengan TNI di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pidana umum kan berjalan, Pak. Dan selama ini berjalan misalnya pengawalan tahanan itu kepolisian melakukan. Iya, polisi yang tahan, ya. Tetapi tantangan ke depan kan tidak hanya sebatas hal-hal yang biasa-biasa, karena kejahatan korupsi ini kan kejahatan yang strategis, extraordinary, luar biasa, menyangkut kepentingan banyak orang. Maka kalaupun TNI terlibat di situ, di dalam Perpres itu dijelaskan hal-hal yang bersifatnya strategis dan pengamanan jaksa dan keluarganya, agar target dari Presiden Prabowo untuk tidak toleransi, zero tolerance terhadap korupsi ini dapat terimplementasi dan diawasi di lapangan. Itulah leadership yang kuat, itu membuktikan bahwa sebenarnya pemerintah, Presiden mengapresiasi kinerja-kinerja itu dan perlu diperkuat. Karena itu ke depan dari situ kita bisa lihat, Pak Edi, bahwa kelihatannya pemberantasan korupsi tidak akan ada kompromi lagi nih. Karena jaksa sudah diberikan perlindungan, jangan takut, ambil semua milik negara yang diambil secara tidak sah, kembalikan ke negara untuk kesejahteraan rakyat. Itu menjadi satu bagian yang kita lihat adalah politik hukum pemerintah kita di bidang penegakan hukum, khususnya terhadap kejaksaan. Nah, ini kira-kira Bapak ada lihat nggak ini kenapa harus melibatkan TNI? Apakah institusi Polri itu dianggap kurang maksimal untuk pengamanan di kejaksaan? Nah, begini Pak, di dalam Perpres itu acuannya kita lihat kepolisian juga ada, TNI juga ada. Jadi dua institusi ini akan menjalankan tugas fungsi dalam melakukan perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan dari perlindungan itu dalam bentuk rutin yang sifatnya berkaitan dengan tugas kewenangan dalam proses pidana umum, dalam sistem peradilan pidana, tentu itu koordinasinya akan dengan kepolisian. Tetapi untuk langkah-langkah penegakan hukum, misalnya eksekusi, ya salah satu contoh misalnya puluhan ribu tidak bisa dieksekusi sudah belasan tahun, ya sudah bagaimana ini untuk melakukan? Tentu bentuk dukungan negara yang konkret adalah perlindungan. Maka Presiden mengeluarkan Perpres itu, dan juga dicatat ini bukan kali pertama. Ada hubungan historis konstitusional antara keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan. Kalau dalam hierarki tugas ada peradilan koneksitas, sudah ada Jaksa Agung Pidana Militer. Dalam Undang-Undang Intelijen Negara telah diberikan peluang bahwa dalam rangka intelijen penegakan hukum, bahwa kejaksaan juga ada di sana, dapat melakukan kerjasama strategis dengan TNI antara lain. Nah, jadi payung hukumnya dalam berbagai undang-undang itu sudah ada. Di dalam Undang-Undang Peradilan Militer, di dalam Undang-Undang TNI misalnya itu sudah jelas. Dan kita perlu tahu, masyarakat saya kira juga perlu memahami bahwa keterlibatan TNI tidak dalam rangka mengurusi substansi tugas kewenangan jaksa, tidak. Ya kan ini tapi juga melindungi petugas kejaksaan saja. Dia pengamanan saja kan. Pengamanan saja yang sesuai dengan target dari harapan pemerintah terhadap tindak pidana korupsi ini, tentu perlu dia diproteksi jaksanya kan. Tidak masuk di dalam urusan melakukan penuntutan, melakukan penyidikan, tidak di situ. Prosesnya terbatas pada pengamanan sesuai dengan Perpres. Berarti yang tadi Bapak sampaikan untuk misalnya membantu eksekusi sesuatu kasus, berarti nggak hanya situ kan, ini lebih fokus kepada pengamanan dan perlindungan terhadap jaksa orangnya. Dan karena Presiden Prabowo juga waktu di pidato itu menyebutkan beliau mengetahui ini ada ancaman jiwa terhadap petinggi di Kejaksaan Agung. Berarti ini ada ancaman terhadap Kejaksaan Agung, ini lebih tepatnya seperti apa ini? Atau mungkin rahasia ini? Jadi saya kira kita juga perlu, karena itu sudah ada di berbagai media juga ya, acap kali ketika jaksa itu melakukan penyidikan, melakukan penuntutan, melakukan eksekusi, acap kali ancaman teror itu, ya ancaman teror, misalnya contohnya dilakukan penguntitan, lalu difoto foto keluarganya, difoto anak-anaknya, walaupun itu tapi apa tujuannya kalau diberikan kepada jaksanya, misalnya dikirim ini anakmu. Lalu secara psikologis itu memberikan semacam itu kan ancaman dalam tanda kutip ya. Jaksa ini Pak Edi, ketika saya
sebagai Ketua Komisi Kejaksaan dulu banyak berdialog, itu sudah siap mati untuk Republik dalam rangka tugasnya. Tapi anak dan istrinya kan nggak bisa dong, anak dan istri itu menjadi orang yang harus harus mengalami sesuatu kan. Kalau jaksanya ya sudah teken kontrak, siap mati untuk Republik. Tapi kan cuma keluarga. tentu siap, ya. Hal itu kan bisa melemahkan proses penegakan hukum. Ya, karena kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar. Jadi wajar saja perlindungan itu harus diberikan secara konkret. Baru kali ini dalam sepanjang sejarah Adiaksa ada peraturan presiden. Walaupun kita dulu sudah mengusulkan agar itu masuk di undang-undang. Tapi dinamika waktu itu belum melihat hal strategis. Barulah tahun 2025 ini presiden mengeluarkan. Jadi sinyalemen mengenai perlunya perlindungan jaksa dan keluarganya itu sudah terjadi semenjak jaksa mulai melakukan fungsi-fungsi penyidikan dan penuntutan kasus-kasus big fish tadi, mega korupsi tadi, kasus timah, kasus CPO, kasus tambang. Itu Pak Edi. Ya, kasusnya misalnya angkanya triliun, ratusan triliun. Kan bukan ecek-ecek itu. Kalau sudah menyangkut triliun, berapa persen dari APBN atau mungkin kita? itu sudah ada menyangkut oknum pejabat tinggi di sesuatu institusi barangkali. Iya kan, terang aja Pak. Kalau Pak Edi kan kemarin itu Jampitsus misalnya dilakukan penguntitan, udah ketemu orangnya, siapa, apa tujuannya. Kan itu nggak bisa dianggap sederhana kan. Itu satu bentuk peringatan untuk you jangan masuk-masuk di misalnya contohnya ya. Nah ini yang saya kira harus konkret bentuk perlindungan negara dengan mengeluarkan perpres ini. Membuktikan bahwa apa yang dilakukan jaksa itu adalah tugas negara. Berarti sekarang kesimpulannya adalah TNI melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap aparat Kejaksaan Agung ini atau semua jaksa adalah sudah sesuai konstitusi ya? Iya. Memang demikian seharusnya karena kan sudah ada payung hukumnya di berbagai peraturan perundang-undangannya itu. Tidak hanya TNI, kepolisian juga, dan itu sudah berjalan pengawalan tahanan, pengawalan beberapa yang diperlukan dalam rangka adanya ancaman-ancaman misalnya itu sudah dilakukan.